Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proposal. Perkenalkan, nama saya Naila Barati dari kelas Ekonomi Islam 2023B. Perkenalkan, nama saya Siti Akila Mazidah Mami, saya dari kelas 2023B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoganir Zain dari kelas 2003 Ekonomi Islam B. Perkenalkan, saya Desi Aulia Rahmawati dari kelas Ekonomi Islam 2023B. Perkenalkan, nama saya Febrina Yurahmalia dari kelas Ekonomi Islam 2023B. Perkenalkan, saya Zakia Khoifisa kelas Ekonomi Islam 2023B. Pengertian dari proposal. Secara etimologis, kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yakni propose yang artinya mengajukan atau pengajuan atau pemohonan. Proposal diartikan sebagai sebuah usulan, rencana, atau kinerja kerja. Selanjutnya yakni jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal ada 4, yaitu yang pertama proposal penelitian. Proposal penelitian yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademik, misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, riset, pengembangan, dan lainnya. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. Yang kedua, proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan baik individu maupun kelompok. Contohnya pentas seni dan pameran. Kemudian proposal bisnis. Proposal bisnis yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Misalnya proposal mendirikan suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lainnya. Kemudian yang keempat, proposal proyek. Proposal proyek yaitu proposal yang digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Contohnya proposal proyek pembangunan jalan, pendirian pembangunan, dan izin pertambangan. Langkah-langkah menulis proposal penelitian. 1. Menentukan judul penelitian. Judul penelitian yakni gambaran dari pelaksana penelitian yang akan dilaksanakan. Judul penelitian ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan dengan menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan bisa diukur dan digambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan. 2. Menulis latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari uraian-uraian yang menjadi alasan mengapa penelitian dilakukan. Di dalam latar belakang masalah harus dijelaskan akan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. 3. Membuat rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus ditulis dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian, masalah ilmiah yang akan dipecahkan atau yang akan dicarikan solusinya melalui proses penelitian. 4. Menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan terukur. Misalnya menganalisis, mengidentifikasi, dan lainnya. Biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu kalimat yang menggambarkan tujuan penelitian secara umum, sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian. Selanjutnya yang kelima yaitu merumuskan penelitian yang relevan. Kajian terdahulu yang relevan atau literatur review yakni uraian yang berisi hasil kajian atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini perlu dijelaskan perbedaan tema atau variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang relevan ini menjadi bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya. Yang keenam, menemukan teori yang relevan.
Teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Yang ketujuh, membuat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yakni suatu dugaan yang perlu diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Yang kedelapan, menentukan metodologi penelitian. Metodologi penelitian yakni desain yang digunakan dalam penelitian. Untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan. Yang kesembilan, membuat rencana pembahasan. Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Pada bagian ini, peneliti dapat menjelaskan rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian. Peneliti juga dapat menjelaskan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, struktur proposal. Pertama, halaman sampul. Berisi judul proposal, nama penulis, tanggal, dan informasi kontak. Kedua, ringkasan eksekutif. Menyajikan gambaran singkat proyek, tujuan, dan manfaatnya. Yang ketiga, pendahuluan. Menjelaskan konteks dan latar belakang proyek serta masalah yang ingin diatasi. Yang keempat, tujuan dan sasaran. Mendefinisikan tujuan proyek dan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian untuk struktur proposal selanjutnya ada metodologi. Metodologi itu menyajikan pendekatan atau metode yang akan digunakan dalam melaksanakan proyek. Kemudian adanya rencana kerja yang berisi menyusun langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya rencana anggaran yang berisi uraian perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Kemudian ada manfaat dan dampak yang berisi penjelasan manfaat yang diharapkan dari proyek serta dampaknya pada pihak terkait. Kemudian ada penutup, ditutup dengan merangkum kembali proposal dan mengajukan rekomendasi atau permintaan dukungan. Selanjutnya adanya lampiran. Lampiran menyertakan dokumen atau informasi tambahan yang mendukung isi proposal seperti daftar referensi, jadwal, atau data tambahan. Pak, apa tadi ya? Yo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.